Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin, di sini saya Givari Putra izin untuk mendampingi, mengiringi dan membersamai teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Dan tentunya bagi teman-teman yang sudah memberikan salam terbaiknya, terkhusus yang sudah komen di kolom komentar, Bunda Yati Lubis dan Bunda Ilya Syuziana dan Kak Masullah Malik dan Kak Firda Maulia dan teman-teman semua, saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam dan doa terbaik dari teman-teman tadi berbalik, sudah saya jawab salamnya dengan salam terbaik juga buat teman-teman. Sekali lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diiringi dengan kebaikan, dengan hal-hal baik, dan tentunya tidak sampai lupa untuk waktu kita buat Al-Quran, ya. Baik teman-teman sekalian, insya Allah kita akan belajar seperti biasa. Sesi pagi itu bedah tajwid ya. Kalau sesi malam itu rutinnya untuk talaqi. Nah, kalau untuk pagi itu kita fokus di bedah tajwid, teman-teman sekalian. Sudah siap kita belajar teman-teman? Sudah siap kita mulai pembelajarannya? Kita akan melanjutkan bahasan kita ke Quran Surah Al-Qiyamah ayat ke-33. Seperti biasa kita akan pelajari, kita akan bedah tajwidnya dimulai dari huruf demi huruf, harokat, hukum tajwid, step by step, pelan-pelan, sedikit-sedikit, menguatkan kaidah, mempraktekkan contoh, dan melatihnya bersama. Ya, teman-teman sekalian ya. Baik, sebelum kita mulai teman-teman, alangkah lebih baik kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu, lalu kita baca juga basmalahnya, ya. Semoga menambah keberkahan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama mari kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kita akan baca dulu bareng-bareng teman-teman ayat ke 33 dari surah Al-Qiyamahnya sebanyak 2-3 kali. Baru setelah itu kita bahas satu persatu dari awal ayatnya, ya. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Lagi. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Sekali lagi. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita mulai saja. Sebentar ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari huruf yang awal teman-teman sekalian. Huruf yang akan kita bahas di awal ini, ya, saya akan coba blok dulu dengan warna hijau biar teman-teman ngeh bagian mana yang sebenarnya sedang kita bahas. Teman-teman, ini kira-kira ada yang tahu huruf apa ini teman-teman? Ketika dia belum berharokat,
namanya adalah huruf tha. Kita tulis di bawahnya ya. Jadi ketika dia belum berharokat memang sudah diiringi dengan bunyi vokal A, yaitu tha. Ya. Nah, bagaimana cara kita bisa melafalkan huruf tha agar sesuai dengan sebagaimana mestinya? Nah, kita ingatkan dulu teman-teman, dalam kaidah baca Quran, satuan terkecil dari hukum tajwid namanya adalah makhraj. Apa? Makhraj. Jadi makhraj ini adalah bagian teresensial ketika kita baca Quran, yang justru banyak seringkali kita malah lewat, malah kita loncat teman-teman sekalian. Ya, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya, makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi ternyata setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing, punya titik keluarnya masing-masing, sumbernya masing-masing. Nah, di mana huruf tha dilafalkan? Huruf tha itu teman-teman sebenarnya dia dilafalkan sama persis sama huruf apa coba? Dia itu dilafalkan persis sama seperti huruf apa? Saya tulis di atasnya ya. Sama seperti huruf dzal. Jadi tha dengan dzal itu sama. Ya. Cuman nanti yang membedakan adalah sifatnya. Sebagaimana seorang bayi yang sekembar-kembarnya antara anak yang A dan anak yang B, kembar nih, keluar dari rahim yang sama, tapi pasti ada sifat yang membedakan. Sama dengan ini, tha dan dzal dilafalkan dari tempat yang sama, tapi ada sifat yang pasti membedakan di antaranya, gitu ya. Nah, di mana huruf tha dan huruf dzal dilafalkan dari segi makhraj? Oke, kita pelajari dari buku saya ya. Nah, ini kemarin kita sempat bahas huruf ghain. Sekarang kita bahas huruf tha dan huruf dzal. Di mana huruf tha dan huruf dzal itu dilafalkan, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Boleh komen ya. Yang tahu boleh komen, dari mana sih huruf tha dan huruf dzal dilafalkan? Sambil saya cari halamannya dulu. Nih, kita lihat ya. Kita lihat dan kita baca sesuai dengan tekstualnya dulu. Makhraj, tempat keluar. Tha, huruf tha. Makhraj tha artinya adalah tempat keluar dari huruf tha. Nah, di mana tempat keluar dari huruf tha? Huruf tha makhrajnya keluar dari ujung lidah. Nah, ujung lidah dalam istilah tajwid namanya torful lisan. Torof artinya adalah ujung, al-lisan artinya adalah lidah. Torful lisan artinya adalah ujung lidah. Itu ya. Ujung lidahnya diapain Bang untuk huruf tha? Wadhu wasdalu wasa lil ulya min torofaihima. Disentuhkan ke ujung gigi sari atas, tapi disentuhkannya bukan disentuhkan yang berlebihan, cukup disentuhkan tipis-tipis aja, tidak terlalu ditekan kuat-kuat. Oke, sekarang kita coba lihat gambar ya. Nih, lihat titik berwarna hitam di sini teman-teman. Ini adalah titik sentuh yang tadi kita maksud pada makhraj huruf tha. Ujung lidah kita itu nempel ke ujung gigi sari atas kita, tapi catatannya cukup tipis-tipis aja. Jangan sampai ditekan kuat-kuat. Ya, jangan sampai ditekan kuat-kuat. Oke. Nah, huruf dzal juga dilafalkan sama begini. Nih, sekarang kita beranjak ke huruf dzal ya. Nih, kita lihat. Nih, kita baca huruf dzal. Di mana makhraj huruf dzal? Sama persis. Nih, perhatikan ya. Huruf dzal keluar dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas kita secara tipis-tipis, tidak terlalu ditekan kuat-kuat. Ini gambarnya. Sama nggak teman-teman? Coba, sama nggak kira-kira tuh ujung lidah disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas? Ya, sama nggak? Coba, sama ya? Sepakat ya? Sama ya? Antara dzal dan tha sama persis ya? Lalu bagian apa yang membedakan? Kalau dzal dilafalkan begini, tha juga dilafalkan begitu. Tha. Lantas apa yang membedakan di antara keduanya? Satu hal. Hanya satu hal di antara huruf dzal dan tha yang membedakan. Dari segi sifatnya, apa? Bagian sifat yang mana? Bagian dari nafas. Kalau tha mengalir nafas, dialiri suara. Kalau huruf dzal mengalir tanpa mengalir nafas, tetap mengalir suara. Nih, dzal. Ini dzal nih. Dia nggak keluar nafas, makanya bunyinya agak kasar dia. Karena suaranya doang yang ngalir. Kalau huruf tha dia lebih lembut karena nafasnya ngalir juga. Tha, tha,
Tha. Nih, kita bisa lihat dari bagian sifat nih ya. Coba kita cek sifat-sifat huruf dzal ya. Nih, kita lihat. Lihat dua bagian poin awal sifatnya. Dia punya sifat jahar dan rokhawah. Jahar itu tertahan nafas tapi dia tetap mengalir suara. Ini untuk huruf dzal. Dza, zi, lu. Jadi yang ngalir suara aja. Berbeda sama huruf tha nih. Kalau huruf tha kita lihat, kita tengok sedikit nih. Tuh. Kalau huruf tha, dia lihat dua sifat awalnya hams dan rokhawah. Ya. Hams itu mengalir nafas dan tetap rokhawah dialiri suara. Oke. Jadi cuman itu aja perbedaan antara dzal dan tha. Sisanya sifatnya makhrajnya sama. Cuman beda dari segi nafas. Dza tanpa nafas, dza tanpa nafas, sa dengan nafas. Faham? Yang mulai faham boleh komen faham di kolom komentar. FAHAM. Yang mulai faham boleh komen faham. FAHAM. Yang ngerasa ada manfaat, tolong dibantu di pojok kanan bawah ada tanda panah, diklik sekali sampai keluar posting ulang, diklik posting ulangnya. Ya, di pojok kiri atas yang ngerasa ada manfaat boleh bantu keaktifannya untuk tap-tap layar. Semoga dengan itu TikTok melihat live kita sehingga di boosting sama TikTok disebarluaskan lebih banyak ke banyak orang lagi. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Nah, itu huruf tha. Jadi huruf tha dan dzal dilafalkan sama, cuman beda dari segi aliran nafas. Ya, oke, kita lanjutkan. Sekarang kita izin hapus dulu huruf dzal. Nah, sekarang huruf tha-nya dibaca dengan vokal apa, Bang? Apakah huruf tha-nya tetap dibaca dengan vokal A? Atau dia dibaca menjadi I atau U? Nah, itu pertanyaannya. Tinggal lihat harokatnya, teman-teman. Tinggal lihat si harokatnya. Kalau pengen tahu vokalnya, lihat harokatnya. Huruf tha-nya berharokat simpul angka 9 di atas huruf. Ya, kalau di Malaysia disebut dengan baris depan gitu ya. Nah, huruf hijaiyah yang di atasnya ada simpul angka 9 macam ini, maka kita kenalan dulu yuk, pelan-pelan. Ini namanya adalah harokat dhammah. Apa teman-teman? Namanya adalah harokat dhammah. Oke, kita tulis ya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal U, teman-teman sekalian. Ya, maka huruf tha-nya di sini kita baca menjadi apa? Kita baca menjadi thu. Kita baca menjadi thu. Oke. Cuman hal yang harus menjadi wanti-wanti untuk teman-teman dan termasuk saya, pastikan kalau teman-teman melafalkan harokat dhammah yang keluar dengan bunyi vokal U, sempurnakan pelafalan vokal U-nya dengan cara apa? Dengan cara MM. Apa itu MM? Maju mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya. Ya, jadi ketika teman-teman melafalkan tha, harokat dhammah kan jadi vokal U, pastikan muncung mulutnya. Thu. Ya, thu. Jangan cuman thu, enggak, tapi thu. Begitupun pada huruf-huruf yang lain. Huruf-huruf yang lain apabila mereka berharokat dhammah, vokal U, maka muncungkan mulutnya. Su, fu, iyyaka na'budu. Nah, muncungkan semua. Jangan cuman budu, iyyaka na'budu wa'budu. Nah, itu berarti teman-teman atau kita semua sedang tidak menyempurnakan harokat dhammah sebagaimana mestinya. Jelas sampai sini? Bisa diikuti? Maka pastikan ketika teman-teman mendapati ada harokat dhammah, bunyi vokal U, jelaskan vokal U-nya ya. Oke. Sip, yang paham sampai sini, yang masih semangat boleh komen angka 3 ya. Di kolom komentar, tinggalkan jejak ya. Oke, jelas ya. Jadi tha dilafalkan seperti apa, mengalir nafasnya, bunyi vokal U, monyongkan mulutnya, muncungkan mulutnya ya. Oke, terima kasih yang sudah meninggalkan jejak ya. Jadi saya tahu yang nonton ada, nggak sepi, nggak diam, nggak pasif, tapi aktif interaktif ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Huruf berikutnya saya tandai dengan warna biru deh. Ya. Hurufnya warna pink. Nih, saya tandai dengan oval warna biru. Teman-teman, ada yang tahu kira-kira ini huruf apa?
Ketika dia belum punya harokat, dia punya nama asli. Jangan sampai teman-teman bilang ini huruf ma. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma ya, sohib-sohibku sekalian. Ini namanya adalah huruf mim. Kita tulis di bawah ya. Nama asli ketika dia belum dikasih harokat namanya adalah mim. Ya, bagaimana cara kita untuk bisa melafalkan huruf mim dengan tepat dan sesuai? Gimana caranya, teman-teman sekalian? Oke, kita bahas ya. Mim dilafalkan makhrajnya, tempat keluarnya sama persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Jadi persentuhan atau tempat keluar huruf mim adalah M. Gimana? Menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Ya, mamimu am, udah beres, mudah ya. Tapi hati-hati ketika teman-teman melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat ya. Contohnya gimana? Ma, mi, mu, am. Nah, ada yang melafalkan seperti itu, ada, makanya saya mengingatkan. Jangan ya, jangan seperti itu. Jangan sampai bibirnya dilipat-lipat. Biasa aja, normal-normal aja, natural saja ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita sudah ketahui seperti apa huruf mim dilafalkan. Sekarang kita lihat dulu dari segi harokatnya. Dia dibaca dengan bunyi vokal apa? Sama ya? Sama. Belum kita bahas. Oke, teman-teman perhatikan. Ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas macam ini ya, seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu namanya adalah harokat fathah. Kita bahas boleh? Ya, biar teman-teman yang baru belajar bisa ngikutin pelan-pelan, mengenal dari mulai harokat juga. Ini namanya adalah harokat fathah. Ya, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal A pada dasarnya. Ya, oke. Nah, kalau teman-teman mendapati maka mim di sini berharokat fathah, maka dia nggak dibaca mu, dia nggak dibaca mi, tapi dia mesti dibaca dengan bunyi vokal A. Sampai sini paham? Paham sampai sini? Ya. Maka ketika kita baca, ya, gitu. Sambil nyeruput kopi hitam, cepat paham atas izin Allah, ya. Makanya teman-teman sambil nonton ini ada yang mau sambil ngeteh, sambil ngemil, sambil apapun itu silahkan ya. Ya, sambil beraktivitas boleh, silahkan. Semoga Allah berkahi aktivitas teman-teman atas wasilah Al-Quran ya. Oke, nah selanjutnya berarti huruf mim di sini kita baca menjadi ma. Nah sekarang teman-teman sekalian fokus sama penyempurnaan vokal A-nya. Perhatikan, jika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah dan keluar dengan bunyi vokal A, kalau vokalnya A dan tetap vokal A, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang apa? Termasuk ke dalam huruf yang tipis pelafalannya. Harus dibaca tipis pelafalannya. Ya, harus dibaca tipis pelafalannya. Saya izin tulis ya biar ingat, boleh? Biar ingat ya, biar lebih ingat. Ya, kita ikhtiar. Oke, nah sekarang, Bang, emang kalau misalnya dia termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca dengan keadaan tebal, emang kalau huruf yang dibaca tebal, ketika fathah nggak keluar vokal A? Enggak. Kalau dia karakternya tebal, bunyi vokalnya akan terdengar seperti vokal O. Betul nggak? Sepakat nggak? Yang sepakat boleh komen angka 2. Ya, bener nggak? Kalau dia huruf yang tebal itu, bunyinya akan condong seperti vokal A, bukan betul-betul vokal O ya, tapi seperti vokal O, seperti vokal O. Ya, seperti vokal O. Ya, sepakat ya? Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya kita ambil huruf sod. Huruf sod itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Makanya bukan kita baca wasta'inu bis sabri, tapi wasta'inu bis sabri. Kenapa terdengar seperti O? Karena dia tebal. Gitu ya, karena dia dibaca dengan keadaan tebal gitu. Oke, sip. Nah, sekarang kita kembali lagi, berarti teman-teman coba jawab dengan serentak ya. Berarti huruf mim itu termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal? Berarti huruf mim itu termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal? Tipis kan ya? Karena vokalnya A kan ya, bukan kita baca summo tapi ma. Nah, sekarang prakteknya. Bagaimana agar vokal A kita itu bisa menghasilkan vokal A dengan tipis yang dimaksud? Nah, gimana caranya?
Caranya sering kami analogikan dengan cara apa teman-teman? BMSS. Ya apa? BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut, SS artinya sedikit senyum. Ini hanya penganalogian saja ya. Contoh begini. Buka mulut sedikit senyum itu berarti gini, bukan dibaca gini ya. Mo, bo, tapi ma. Begitupun pada huruf yang lain. Kalau vokalnya A ketika fathah tipis berarti dia otomatis BMSS. Ma, fa, sa, ta, ja, la. Jangan sampai gini. Mo, bo, the. Ya, Bang, emang ada yang melafalkan vokal A jadi tebal begitu? Ada. Contohnya di mana? Quran surah Al-Fatihah ayat ke-6. Pada saat talaki banyak yang melafalkan seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim, taqim, ta, ta. Ta huruf tipis. Mustaqim. Musta, bukan musta, ta. Makanya kita sering ingatkan. Karena banyak yang melafalkan vokal A itu kaku te. Taqim, enggak. Kenapa Bang kok dianalogikannya buka mulut sedikit senyum? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa? Nah, karena biasanya ketika kita sedikit senyum, rongga mulut kita akan lebih terbuka. Lalu satu lagi apa? Lidah kita akan lebih rileks. Apa? Rileks. Ta, ta, a, ba, ta, gitu. Ya. Oke. Nah, paham sampai sini? Ya. Oke, yang mulai ngerti boleh komen ngerti gitu ya. Yang mulai ngerti boleh komen ngerti gitu. Oke, sambil saya persiapkan pembahasan selanjutnya. Yang mulai ngerti boleh komen ngerti gitu ya. Sip. Oke. Nah, sekarang masih lanjut. Belum selesai. Belum selesai, teman-teman. Sekarang kita lihat. Mimnya di sini. Lihat ya. Di atasnya ada tanda apa? Di atasnya terdapat tanda kayak burung terbalik nih. Wah, burung terbalik nih. Apa nih? Disebut dengan tanda apa? Yang tahu apa namanya? Namanya adalah tanda tasydid. Keren, Masya Allah, tabarakallah. Namanya adalah tanda tasydid. Saya tulis di atas ini ya. Namanya adalah tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syiddah, syaddah, musyaddad, monggo ya. Tapi kita izin dalam room live kita, tanda burung terbalik ini kita sebut dengan tanda tasydid. Oke. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf mim yang bertasydid, maka dia punya aturan khusus. Apa? Dia punya sifat yang namanya gunnah atau keadaan yang disebut dengan gunnah. Betul? Jing. Apa itu gunnah, Bang? Saya baru tahu misalnya gitu ya. Saya baru belajar, saya mu'alaf misalnya. Gunnah itu artinya kita belajar dari kaidah esensialnya dulu ya, baru ke cara prakteknya. Gunnah itu artinya adalah dengung. Oke. Apa teman-teman? Dengung. Dengung itu apa? Dengung itu, perhatikan, catat, ingat baik-baik. Dengung itu adalah suara-suara yang dia masuk ke dalam rongga hidung kita. Apa? Ulang lagi. Dengung itu adalah suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung kita sehingga menghasilkan suara yang sengau. Oke. Dengung itu, gunnah itu adalah suara-suara kita yang masuk ke dalam rongga hidung menghasilkan suara yang sengau. Rongga hidung itu disebut dalam istilah tajwid al-khayshum. Bang, kalau kita belajar tapi kita nggak hafal istilahnya, tapi suara bacanya betul, bacaannya betul, gimana? Sah bacaan teman-teman. Karena yang fardu ain itu adalah tajwid amali namanya. Apa itu tajwid amali? Tajwid amali itu pengamalan tajwidnya. Adapun istilah-istilah itu kita belum hafal, nggak apa-apa karena dia tajwid ilmi itu fardu kifayah. Faham? Jadi yang teman-teman kejar mission objektifnya apa? Prakteknya betul. Nggak hafal istilah, nggak apa-apa. Tapi kuasai konsep sehingga bisa membentuk bunyi pelafalan yang lebih tepat dan tahu bagaimana caranya berlatih. Ya, lanjut. Nah, maka mim ini itu ada gunnahnya, ada dengungannya. Nah, maka bagaimana cara kita membuktikan mim bertasydid itu ada dengungnya? Bagaimana cara kita membuktikan mim bertasydid atau mim itu ada dengungannya? Caranya, teman-teman, ketika mim
bibir dan bibirnya nempel, bunyi itu nempel, kan ini lagi nempel makhrajnya nih, lagi jadi bunyi lagi jadi bunyi mimnya nih. Nah pada saat teman-teman tutup hidung teman-teman. Tutup hidung teman-teman. Kalau suaranya tidak berubah, maka dia dengung. Kalau suaranya tidak berubah, maka dia bukan dengung. Tapi kalau suaranya hilang, sampai hilang, maka dia dengung dengan tingkatan paling sempurna. Kita coba cek. Coba. Saya coba zoom. Coba. Tadi suaranya berubah, tidak berubah, atau hilang? Komen di kolom komentar. Praktek ya di rumah ya. Nggak apa-apa sambil nyantai, sambil kerja misalnya, atau sambil siap-siap ke sekolah. Praktek, ikutin praktek. Bisa kan? Nah, suaranya hilang. Berarti dia gunanya bahkan dengung dia. Bahkan dengungnya tingkatan paling sempurna. Faham? Faham ya? Nah, karena ilmu tajwid itu ilmu praktek. Kaidah itu membantu, tapi asasnya tetap bunyi. Maka harus dipraktekkan biar bunyinya teman-teman tahu. Ya, oke, sip. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, maka di sini dia pastikan dia ada dengungnya. Ya, pastikan dia ada dengungnya. Oke. Nah, sudah ya. Yang punya sifat gunnah ini ketika bertasydid ada satu lagi teman-teman. Huruf apa? Ada yang tahu? Huruf nun bertasydid. Ya, nun bertasydid. Nah, nun juga sama. Ketika kita baca n-nya, n itu dia masuk pasti dia masuk hidung. Ya, praktekkan aja. Suaranya bukan cuman berubah, tapi hilang. Maka nun dan mim bertasydid itu dia punya gunnah, bahkan dengungnya tingkatan paling sempurna. Faham sampai sini insyaallah ya? Sip. Lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian ya. Oke, sebelum kita lanjut, yang ngerasa ada manfaat, terima kasih banyak yang sudah share ya. Semoga bentuk share-nya teman-teman, bentuk postingan ulang teman-teman itu bentuk teman-teman punya keberpihakan atas konten-konten baik dan bentuk support teman-teman. Yang udah tap-tap layar, bahkan terus tap-tap layar, terima kasih juga. Semoga menjadi pahala jariah dan pahala kebaikan buat kita semua ya yang udah ikut support live ini. Lanjut. Nah, setelah kita tahu dia gunnah, konsep gunnah seperti apa, baru prakteknya si dengungannya ini teman-teman rasakan dulu, maka ditahan dulu 2 harokat. Nah, gitu ya. Maka ditahan dulu pelafalannya 2 harokat. Jadi saya izin tulis dulu di sampingnya. Gunnah itu harus ditahan dulu 2 harokat. Karena apa? Karena ada suara yang melipir ke rongga hidung. Ya, misalnya huruf mim nih. Kan makhraj pertamanya adalah bibir. Thum. Nah, harokat pertama itu kita fokus di em-nya. Lalu harokat kedua alirkan suaranya ke hidung. Thumma, makanya ditahan dulu, jangan tergesa-gesa. Thumma. Begitupun dengan nun bertasydid. Inna, inna, inna. Paham ya? Karena dia punya 2 makhraj, yaitu makhraj misalnya huruf mim bibir, tapi makhraj berikutnya melipir ke hidung, maka tahan dulu 2 harokat pelafalannya, tunaikan dua-duanya. Thumma, thumma, gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Paham sampai sini? Ya, tenang teman-teman, di sini kami dampingi perlahan-lahan, sedikit-sedikit, bahasan 2 huruf saja. Kita perlu waktu berapa menit? Setengah jam. Cuman bahas huruf sa aja sama huruf mim aja. Ya, begitulah belajar-belajar pelan-pelan ya. Mengenal huruf bukan hanya asal kenal, asal lewat, tapi kenali bagaimana dia dilafalkan dan apa hal yang teman-teman harus perhatikan. Teman-teman, saya lupa ngingetin, salah satu kesalahan umum para pembaca Quran itu tergesa-gesa dalam gunnah. Jadi saya minta tolong ke teman-teman, pastikan kalau nemuin gunnah seperti ini, jangan lupa ditahan 2 harokat ya. Jangan lupa ya. Jangan langsung begini, thumma dhahaba, thumma dhahaba. Enggak, tapi thumma dhahaba. Tahan dulu 2 harokat. Jangan tergesa-gesa ya. Oke. Lanjutkan lagi teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Masih semangat? Masih siap gaspol? Bismillah ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya.
Oke, teman-teman perhatikan baik-baik. Ini namanya huruf apa? Ya. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum punya harokat, itu dia punya nama asli. Nama aslinya apa? Nama aslinya adalah huruf dzal. Saya izin tulis di bawahnya ya. Namanya adalah huruf dzal. Ya. Bagaimana cara melafalkan huruf dzal, teman-teman sekalian? Bagaimana cara melafalkan huruf dzal agar dia bisa sesuai dengan kaidah? Oke. Sebelum kita bahas huruf dzal, makhrajnya, lihat apakah huruf dzalnya berharokat atau dalam kondisi mati, dalam kondisi sukun. Ternyata huruf dzalnya bukan dalam kondisi mati atau sukun, tapi dzalnya dalam kondisi berharokat. Oke, sekarang kita cek di buku saya. Ketika huruf dzal berharokat, nah ini ya, ketika huruf dzal berharokat, ya ini ada pembahasannya. Apa aja kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal berharokat? Apa aja teman-teman? Nih kita lihat. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dzal berharokat, kita lihat poin pertama. Apa katanya? Tertukar dengan huruf dal, zai, jim. Nah ya. Oke. Nah poin pertama ini bisa menjadi kesalahan besar. Kenapa? Karena kasusnya sudah tertukar huruf. Nah, kalau tertukar huruf antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, itu bisa menjadi kesalahan yang teramat besar. Kenapa? Karena bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Nah, maka jangan sampai tertukar dzal berharokat dengan dal, zai, dan jim. Contoh gini, teman-teman baca begini. Ya. Nah, teman-teman baca gini. Summa dahaba atau summa zahaba atau summa jahaba. Nah itu salah besar semua. Karena mengganti huruf. Nah lo. Sekarang saya pengen nanya, siapa di antara teman-teman yang suka tertukar antara huruf dzal dengan 3 huruf tadi? Boleh komen saya. Ya, boleh komen saya yang masih tertukar antara huruf dzal dengan huruf yang tadi. 3 huruf tadi boleh komen saya. Nah, kalau masih yuk jangan sampai. Karena salahnya salah besar. Bang, tapi kan saya baru belajar. Oh ya nggak apa-apa, kalau baru belajar nggak apa-apa. Bang, saya udah lama belajar tapi masih ketukar, nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti proses latihannya. Ya, biar menunjukkan apa? Kita nggak lepas tanggung jawab, khususnya bahasan huruf. Ya, gitu. Oke. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf dzal? Yuk kita pelajari. Nih, kenalan. Di buku saya sudah dijelaskan kesalahan dzal berharokat apa, poin satunya. Sekarang kenalan bagaimana cara melafalkan huruf dzal. Udah kita bahas tadi ketika kita membahas huruf tha. Bahas ulang ya. Perhatikan. Makhraj huruf dzal. Tempat keluar dari huruf dzal. Di mana makhraj atau tempat keluar dari huruf dzal ketika dia dilafalkan, teman-teman sekalian? Dia dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Kita ulang lagi ya. Torof artinya ujung, al-lisan artinya lidah. Torful lisan artinya ujung lidah. Diapain ujung lidahnya? Sentuhkan ke ujung gigi seri atas. Namun poinnya perhatikan, disentuhkannya tipis-tipis, tidak terlalu ditekan kuat-kuat. Biar apa? Biar huruf dzal itu dilafalkan suaranya mengalir. Nah ya, jadi ternyata huruf dzal itu dilafalkan tidak sampai digigit, tidak ditekan kuat-kuat, apalagi digigit gitu loh. Kenapa? Biar suaranya bisa ngalir. Ya, nih kita lihat huruf dzal dilafalkan seperti apa. Titik berwarna hitam di sini. Ini adalah ilustrasi bagian mana yang harus disentuhkan. Ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi seri atas kita. Tipis-tipis. Oke? Tipis-tipis. Bisa. Sekarang kita praktekkan ya. Ini ilustrasi gambarnya. Ini pelafalannya. Nempelnya tipis-tipis. Zazidubal. Paham? Kalau belum paham, oke. Kita lihat video animasinya boleh? Hah? Ada video animasinya? Ada di buku saya. Scan QR code video ilustrasi animasi seru hijaiyah. Kita scan aja. Nanti kurang lebih kita bisa mendapati huruf dzal dilafalkan seperti apa. Nih, ya. Kebetulan muka saya sendiri yang jadi ilustrasinya, ya. Karena saya yang buat. Oke, perhatikan. Kurang lebih seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ya. Nah, jadi fokus menyentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas kita. Tidak digigit ya, jadi gigi seri bawah nggak neken. Nempel nggak apa-apa, tapi nggak neken. Ya, coba kita lafalkan bareng-bareng ya. Kita lafalkan dulu bareng-bareng, lihat dari segi animasi dulu. Bismillah, siap ya? Za, zi,
Zu, az, iz, uz, azza, izzi, uzzu. Nah, kalau nampak depannya begini, za, zi, zu, az, az, az. Nih, ada yang bertanya, ya Kak Ilyas, Bang, boleh minta file presentasinya atau ada bukunya, Bang? Ada, bukunya sedang persiapan cetak. Tungguin aja bulan ini kita launching. Insya Allah, ya. Doakan, semoga prosesnya cepat ketika cetak. Oke? Sip, lanjut lagi, teman-teman sekalian. Ya, kita lanjutkan. Jadi huruf dal itu dilafalkan macam itu, teman-teman sekalian. Faham sampai sini? Bisa sampai sini? Bisa difahami? Bisa. Tinggal praktekin berarti. Praktek. Coba ya. Tsummadza. Vokalnya vokal A ya, berarti ditipiskan. Karena fathahnya vokal A bukan vokal O. Tsummadza. Tsummadza. Nih. Tsummadza. Jangan sampai suaranya mampet ya. Tsummadza. Enggak. Ngalir suaranya. Za. Tsummadza. Yang paham boleh komen angka 1. Coba. Yang paham teman-teman boleh banget komen angka 1. Tinggalkan jejak angka 1 di kolom komentar. Yang mulai paham, mulai tercerahkan atas izin Allah, yang makin semangat dalam belajar, komen angka 1 aja cukup di kolom komentar. Ya, tinggalkan jejak. Saya mau cek berapa banyak nih yang aktif. Waduh, sampai 200 yang yang chat ya. 300 yang komen, terima kasih ya. Lanjutin lagi. Oke. Tsummadza. Oke, jelas ya. Tipiskan, jangan za tapi za. Tipis. Lanjutkan lagi. Oke, teman-teman. Huruf apa ini, sahabat-sahabatku yang saya cintai? Ini huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya ha, ya. Kalau di kita agar lebih memperjelas hurufnya, ha besar. Oke, ha besar ini siapa yang masih menganggap dilafalkan dari dada? Ada nggak? Atau pernah menganggap ha besar itu karena dia besar, dia dilafalkan dari dada? Ada nggak? Boleh komen di kolom komentar, ya. Ada nggak yang pernah menganggap ha besar dari dada atau dilafalkan sampai sekarang dari dada? Ternyata itu kurang tepat, ya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ha besar nggak ada hubungannya dengan dada. Tapi ha besar dilafalkan dari mana kalau begitu, Bang? Mau dipelajari nggak? Kita pelajari ya. Kita ta'arufan ya. Ta'arufan bukan hanya perihal jodoh. Kenalan sama huruf ha besar. Di mana dari mana dia keluar? Yuk, kita cek. Ya. Nah, huruf dal udah nih. Bang, belajarnya dari mana? Dari buku saya lagi. Ya. Ya, nih, kita sekarang kenalan sama huruf ha besar. Ha besar di mana kamu? Nih. Perhatikan. Ya, ha besar itu makhrajnya, tempat keluarnya cek. Cek istilah tajwidnya dulu ya. Nggak perlu dihafalkan. Cuman nambahin wawasan aja. Aqsal halqi. Di mana aqsal halqi itu? Dari tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Ya, memiliki sifat mengalir dengan nafas yang karakternya nggak berbisik. Karena kalau berbisik ha kecil, dia karakternya biasa. Ha, hi, hu. Dan ternyata ha besar bukan dilafalkan dari dada. Betul ya? Tapi dari pangkal tenggorokan. Bang, saya nggak tahu pangkal tenggorokan yang mana. Iya, ini mau diliatin gambarnya. Nih, kelihatan. Oke, kita bahas dulu ya bagian-bagian tenggorokan ketika kita baca Quran. Perhatikan, teman-teman. Tenggorokan itu ketika kita membaca Quran dibagi menjadi 3 bagian atau 3 lokasi atau 3 tempat. Yang paling luar, yang paling atas berarti ini adalah tempat keluarnya huruf ghain dan kha. Kha, nah titik tumpunya di sini. Oke. Kalau dia masuk lagi sedikit, nah ini dia keluar dari bagian tengah tenggorokan. Namanya tengah tenggorokan. Yang keluar dari sini ada 2 huruf juga. Huruf apa, Bang? Huruf ain dan ha kecil. A, i, au dan ha, hi, hu. Nah, ha kecil di sini keluarnya. Di sini ha kecil. Karakter nafasnya berbisik. Ha, hi, hu, lembut. Lah, kalau ha besar di mananya? Nah, titik putih di sini. Ini lokasi dari huruf ha besar. Ya, dengan hamzah barengan. A, i, u dan ha, hi, hu. Bisa difahami? Ya, bisa ya. Nah, jadi ternyata ha besar itu dilafalkan dari sini. Nggak perlu dari dada. Ha, hi, hu. Nafas teman-teman akan boros kalau dilafalkan dari dada nekennya. Ha, hi, capek. Dari sini. Ha, hi, hu.
Biar nafasnya nggak boros, bukan ngalirin nafas aja, bukan hanya sekedar mengalirkan nafas saja, tapi apa? Disertai dengan mengalir suara. Tuh, hams dan rokhawah, sifat dari huruf H besar. Tuh, sifat-sifat dari H besar, ya, dua sifat awal yang akan kita highlight. Apa? Mengalir nafas dan mengalir suara. Faham? Ditekan, suaranya dialirkan dan suaranya mengalir, nafasnya mengalir. Ha hi hu bah. Bisa? Bisa. Ha hi hu bah. Tuh. Dialirkan dari pangkal tenggorokan. Ya. Coba teman-teman yang mulai paham, ya, mulai ngerti, ya, boleh kencangkan lagi tap-tap layarnya. Ya, biar TikTok ngelihat, oh ternyata konten ngaji ada yang aktifnya ya. Ah, ya udah saya boosting lagi gitu. Cara algoritma mendukung meng-FYP-kan konten itu begitu, ada interaksinya. Ada keaktifannya dari si audiens. Gitu teman-teman ya. Lanjut. Nah, maka cukup teman-teman lafalkan di sini jangan dari dada ya, tapi cukup dari pangkal tenggorokan. Summa za ha-nya H besar. Ya, berharokat baris atas, vokalnya vokal A. Berarti kalau vokal A, H besar itu huruf tebal, huruf tipis. H besar itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf yang tipis. Ini dia banyak yang terkecoh oleh diksi besar. Oh, karena dia besar berarti tebal. Enggak, teman-teman, ya. Enggak ada hubungannya diksi besar dengan tebal. Ya. Oke, H termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kenapa? Karena ketika dia berharokat baris atas, vokalnya vokal A kan ya, bukan vokal O. Tadi di awal kita sudah sepakat. Huruf yang tebal itu akan terdengar vokalnya vokal O. Betul nggak? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, itu baru tebal. Vokalnya seperti O. Ya. Nah gitu, maka pastikan teman-teman pantengin live kita rutin dari awal sampai akhir, biar nggak setengah-setengah belajarnya. Ya, oke. Maka dia kan nggak dibaca summa dhahaba, enggak ya. Summa dhahaba, ha tipis pelafalannya. Ya, jelas. Yuk lanjut. Masya Allah. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi ke huruf berikutnya. Saya izin hapus pembahasan yang ini ya. Oke, bismillah. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Bentuknya kayak piring atau mangkok tapi ada titik satu di bawahnya. Maka ini namanya adalah huruf apa? Namanya huruf ba. Insya Allah yang ini nggak akan panjang lebar kita bahas. Kenapa? Karena huruf ba seringkali kita baca apa? Baju, bagus, ya, Bandung, bantal, bibir, bubur, baso, ya, oke, bebek. Nah gitu ya, itu B. Dari mana? Ya udah, nempelin bibir atas bibir bawah, babi bu, kayak kita melafalkan huruf B saja. Ya, jelas insyaallah. Ya, lupa saya ngingetin. Sama kayak huruf mim, asalkan jangan terlampau dilipat. Ba, bi, bu, nggak gitu ya. Lanjut. Nah, baknya sama konsepnya, baris atas juga, ya. Ini selagi dia vokal A, tipiskan pelafalannya. H besar vokal A, zal vokal A, mim vokal A. Semuanya vokal A berarti semuanya huruf tipis. Ya, kalau huruf tipis vokalnya A-nya tipiskan. Gimana? Ingat nggak cara nipisin huruf vokal A? BMSS. Ya, BMSS. Buka mulut, sedikit senyum. Buka mulutnya, jangan disertai disertai dengan senyum. Tsumma dhahaba. Nah, gitu ya. Oke. Tsumma dhahaba. Dhahaba. Ya. Jadi bukan tsumma dhahaba, bukan ma dhaba. Ma dhahaba. Tipiskan pelafalannya, ya. Oke, sip. Kita lanjutkan, ya. Lanjut. Tsumma dhahaba. Nah, berikutnya huruf apa? Ada yang tahu? Yang saya blok dengan warna hijau namanya huruf apa nama aslinya?
Coba, saya pengen tahu. Nah, ya. Huruf apa ini? Huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf hamzah. Jangan sampai ada yang bilang alif. Kalau ada yang bilang alif, teman-teman tetot, kurang tepat ya. Ini namanya hamzah ya. Saya tulis dulu. Kalau teman-teman mengatakan ini alif, maka ini suatu kesalahan. Ya, ini namanya adalah huruf hamzah ya. Oke. Bang, kenapa bukan alif? Kan ini ada tangkai kayak angka 1 nih. Bukankah ini alif? Ya, kalau ini saja alif. Tapi ternyata di sini dia berharokat. Alif itu, teman-teman perhatikan baik-baik, dia nggak mungkin punya harokat, dia nggak mungkin bersukun, dia nggak mungkin bertasydid. Ya, jadi kalau teman-teman mendapati kayak ada alif tapi ada harokatnya, ketahuilah dia bukan alif tapi hamzah. Bang, bukankah kalau hamzah berharokat kasroh itu biasanya bentuknya seperti ini? Nah, begini, kayak ada kepala ainnya. Ya, kalau pakai Al-Quran cetakan Madinah, penulisan hamzah itu begini. Kalau cetakan Indonesia, penulisannya begini. Tapi sama aja, huruf yang dimaksud sama-sama aja. Ya, paham? Jelas? Nah, berarti ini huruf apa sekali lagi? Hamzah. Dan teman-teman harus tahu, huruf yang selama ini kita baca A, I, U, itu namanya hamzah bukan alif. Lah terus alif yang bagaimana bang? Oke, kita coba cari contoh ya. Alif itu yang seperti apa? Sebentar, saya cari contohnya dulu. Nih, misalnya gampang ya. Contoh misalnya kalau huruf alif yang mana? Nih, perhatikan. Nih, alif itu dia, saya bilang tadi apa? Dia nggak mungkin berharokat, dia nggak mungkin bertasydid, dia nggak mungkin bersukun. Di alif itu di atas dan di bawahnya polos. Nggak punya dan nggak bisa menerima harokat. Kenapa? Karena memang fungsi alif, ya fungsi alif itu untuk memperpanjang huruf yang berharokat baris atas. Tuh gitu teman-teman sekalian. Ya, contoh di sini ada huruf kaf. Kafnya dibaca jadi 2 harokat karena ada fathah ketemu alif. Nah itu fungsi alif. Kana. Tapi kalau nggak ada alifnya, nih contoh biar teman-teman tahu fungsi alif. Tapi kalau nggak ada alifnya gimana? Misalnya alifnya kita sembunyikan dulu. Jadinya dibacanya gini. Kana. Tapi kalau ada alif, kana. Itu fungsi alif. Dia tidak berharokat, tidak bersukun, tidak bertasydid. Ya. Nah, jadi menariknya teman-teman sekali lagi, huruf yang selama ini kita baca A, I, U itu namanya adalah hamzah. Tinggal A, I, U-nya menyesuaikan harokat. Kalau fathah berarti A, kasroh I, dhammah U. Jelas sampai sini insya Allah ya. Yang mulai jelas komen jelas ya. Di kolom komentar tinggalkan jelas, tinggalkan jejak komen jelas. Tsumma dzahaba. Nah, tapi sekarang hamzahnya di sini dibaca dengan vokal A, vokal I, vokal U. Yang jelas bukan vokal A karena bukan baris atas. Yang jelas juga bukan vokal U karena bukan simpul angka 9. Berarti baris bawah dia. Berarti vokalnya apa? Vokalnya adalah I. Nama harokatnya apa? Kenalan yuk. Saya bantu kenalan ya. Nih, ya, namanya adalah harokat kasroh. Bang, tapi kalau saya bisa baca nggak tahu nama istilah baris bawah itu kasroh, tapi saya tahu kasroh itu dibaca dengan vokal I. Betul nggak bacaan saya? Betul. Betul, ya. Sekali lagi, jadi yang fardu ain itu tajwid amali. Yang fardu kifayah tajwid ilmi, keilmuan tajwid atau istilah tajwidnya. Lanjut. Tsumma dzahaba I. Jelaskan vokal I-nya sekarang. Teman-teman, boleh sekarang kita fokus ke harokat kasrohnya, bunyi vokal I-nya, boleh? Kalau boleh, komen boleh. Ya, kita fokus dulu ke harokat kasrohnya. Bang, kenapa nggak langsung lanjut ke huruf berikutnya aja sih? Karena ada yang harus kita tekankan di huruf berharokat kasroh. Biar bacaannya maksimal maksud saya ya. Oke, gini teman-teman. Teman-teman, kan kita udah tahu harokat kasroh itu baris bawah dibaca dengan vokal I. Saya minta tolong, jelaskan vokal I-nya. Jangan sampai dibaca banyak orang melafalkan vokal I itu condong kayak vokal E. Nggak betul-betul E sih, tapi miring-miring kayak E. Contohnya gimana? Tsumma dzahaba ila. Nggak sampai E banget sih, ela nggak, tapi agak miring dia. Ila, bukan I, tapi I.
Ya. Oke. Bang, emang ada yang melafalkan harokat kasroh vokal I-nya ndak jelas? Ada. Contohnya pada surah Alfa. Surah apa contohnya? Misalnya pada Quran surah Al-Fatihah. Yang paling penting aja kita ambil dari Al-Fatihah. Kalimat apa? Kalimat basmalah. Ayat berapa? Ayat 1. Banyak orang melafalkan begini. Nih, contohnya kita coba ke basmalah deh. Teman-teman perhatikan bagian yang saya blok ya. Perhatikan fokus terhadap bagian yang saya blok. Oke? Perhatikan bagian ini ya. Saya akan baca. Ini kalau dengar kita nggak fokus, kita nggak akan ngeh. Tapi kalau kita fokus, kita akan ngeh. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang janggal nggak teman-teman? Pada bagian yang saya tunjuk nih, yang saya blok. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan he-nya juga kadang-kadang he gitu. Nah, ngeh nggak? Nah, Bunda Triratna, ya, mantap. Jadi jangan sampai dibaca hero dan nero. Kenapa bisa? Pertama, teman-teman memang sudah tidak fokus ke harokat kasrohnya. Biasanya teman-teman fokus kemana? Fokusnya ke sini. Nih, fokusnya udah fokus ke sini karena teman-teman pengen huruf ro-nya bagus, ya, tebel, ya, getarannya nggak banyak-banyak, tapi kasrohnya dilupain. Nah, jangan teman-teman, jangan pilih kasih. Ya, hi-nya tetap harus jelas. Hi, hirro, nirro. Nah, jangan jadi hirro, nirro. Jangan. Nah, kenapa harokat kasroh suka nggak jelas? Kenapa? Nih, balik lagi ke pembahasan. Kenapa vokal I seringkali kita baca tanpa ini biasanya nggak sengaja, nggak sadar kita, termasuk saya. Makanya saya mengingatkan untuk kita semua. Kenapa? Karena teman-teman tidak menyempurnakan kasroh dengan cara apa? Mengangkat bagian tengah lidah. Tengah lidah teman-teman ketika kasroh diangkat ke atas, sehingga bunyinya I, tidak jadi e, ya. Tsumma dzahaba ila, tengah lidahnya diangkat, lalu apa? Rendahkan rahang bawahnya, i, dikebawahin si mulutnya, si rahangnya, i, bukan ditarik ke samping, enggak, i, ya. Paham sampai sini ya, insya Allah ya. Tsumma dzahaba ila i, jelaskan. Ya, lanjutkan lagi. Sebelum kita bahas huruf berikutnya, saya tanya dulu deh, teman-teman, ini huruf apa? Ini huruf apa? Ketika dia belum punya harokat, nama aslinya huruf apa? Boleh komen. Ya, boleh ditanggapi. Ya, huruf lam. Oke, ya. Sekarang kita bahas huruf lam. Tapi sebelum kita bahas, teman-teman yang baru gabung, perkenalkan saya Gifari. Jadi setiap ba'da subuh kita belajar baca Quran pelan-pelan seperti ini, dimulai dari huruf. Kita nggak akan langsung loncat ujuk-ujuk ke hukum tajwid, ya. Kita nggak akan loncat ujuk-ujuk ke hukum tajwid. Oke? Nah, biar teman-teman makin banyak yang nonton, makin banyak yang terajak, sehingga TikTok dihiasi oleh konten-konten baik. Teman-teman lihat di pojok kanan bawah sini, kelihatan nggak di bawah saya nih ada tanda panah di pojok kanan bawah. Coba diklik sekali tanda panahnya. Lalu nanti muncul dari sebelah sini ada tulisan posting ulang warna kuning. Diklik tulisan posting ulangnya ya, biar ada di beranda akun teman-teman. Gitu, oke? Sip, yang udah boleh bantu tap-tap layarnya sebanyak-banyaknya. Kalau perlu tangannya sampai keriting silahkan. Ya, oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan lagi. Tsumma dzahaba ila. Teman-teman, tadi saya sampai lupa keasikan belajar kaidah. Nih huruf mim tasydid kita lupa bahas fiturnya. Belakangan aja kali ya, sambil review ya. Nanti ya, boleh nggak? Gitu kita mah. Harusnya tadi kita ada bahas fitur juga, biar teman-teman yang udah punya Qur'annya bisa belajar, malah lupa kelewat. Keasikan belajar kaidahnya. Maafin ya, nanti kita review ya. Oke, teman-teman, perhatikan. Ini namanya huruf apa? Ketika kita melafalkan atau menjumpai huruf ini namanya adalah huruf lam. Ya, jangan sampai di antara teman-teman ada yang mengatakan ini mah huruf la, Bang. Bukan huruf la ya. Ini namanya huruf lam. Ya, bagaimana cara membaca dari huruf lam? Apakah lam sama dengan huruf L? Jawabannya adalah belum tentu, alias bisa jadi sama, bisa jadi beda. Jadi belum tentu sama.
Oh, berarti gimana Bang? Nah, untuk melafalkan huruf lam, acuan pelafalan kita jangan ke huruf L alfabet dulu. Terus kemana? Makhraj huruf lam. Oke, kita ingatkan lagi, jangan males belajar makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf lam, teman-teman sekalian? Yuk, kita cek di buku saya ya. Nih, H besar udah ya, beres ya. Sekarang kita pindah ke huruf lam. Gitu. Kita pindah ke huruf lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Lihat. Makhraj sambil murojaah, sambil mengulang-ulang. Makhraj apa makhraj? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya, di mana tempat keluar dari huruf lam ketika dia dilafalkan. Dalam istilah tajwid namanya hafatul lisan. Hafatul lisan itu artinya tepi lidah. Tepi lidah itu artinya sisi lidah atau samping lidah. Oke, kita baca dulu aja ya secara teksnya ya. Oke, perhatikan. Huruf lam keluar dari tepi lidah bagian depan yang kiri dan tepi lidah bagian depan yang kanan, ya, menyusur menyisir sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Nah, kan ini kalau cuman lihat begini kita agak bingung nih, maksudnya gimana nih Bang, gitu kan ya? Oke, kita sekarang coba saya bantu kita mengenal organ-organ huruf lam dulu. Ya, saya persiapkan dulu. Oke, saya persiapkan dulu. Bismillah. Oke, saya persiapkan dulu teman-teman sekalian, sebentar. Nih, ya. Jadi huruf lam itu dilafalkan seperti apa? Sebentar. Oke, nih. Ya, ini ceritanya lidah siapa? Ya, ceritanya lidah kita ya. Oke, huruf lam dilafalkan dari mana? Dari walamu adenaha limuntahaha, dari tepi lidah, dari samping lidah. Samping lidah bagian mana nih? Ya, kita kenalan. Samping lidah itu ya, dari sini, ini lidah bagian belakang, samping lidah belakang. Yang ini samping lidah depan. Dari mulai sini menyusur sampai sini itu namanya full samping lidah. Full tepi lidah atau full sisi lidah. Tapi huruf lam tidak dilafalkan dari samping lidah belakang. Terus dari mana Bang? Dari samping lidah depan. Yang mana? Ini yang saya tunjuk. Ini kita lihat POV-nya, sudut pandang dari sebelah kanan dulu. Allahu Akbar, suara saya sampai serak. Perhatikan teman-teman. Semoga serak kita, seret kita, capek kita, lelah kita ya buat Quran yang hari ini kita perjuangkan. Sekali lagi semoga nanti Al-Quran yang memperjuangkan kita di yaumil akhir. Ya, maka semangat teman-teman sekalian, gak ada yang sia-sia. Ya, perhatikan. Jadi ujung huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah bagian depan yang kanan yang ini, ya, menyusur sampai ke ujung lidah. Nih, dari sini menyusur sampai ke ujung lidah. Ya, dari sini menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun yang kiri, dari samping lidah depan kiri yang ini menyusur sampai ke ujung lidah. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat lam dengan angle yang seperti ini, lihat sekarang telunjuk saya ya. Lihat ya. Dari samping lidah depan kanan yang ini dan samping lidah depan kiri yang ini, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Paham dulu nggak sampai sini? Baru nanti kita sampaikan nempelnya kemana. Samping lidah depan kanan yang ini, samping lidah depan kiri yang ini, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Paham nggak sampai sini? Tahan dulu, sampai teman-teman komen dulu nih. Baru saya lanjutkan. Oke, paham ya? Nah sekarang nempelnya kemana? Nempelnya kemana sekarang? Nah, nempelnya ke belakang gigi-gigi atas kita, langit-langit depan di sini. Lihat ya, straight. Nah, nih perhatikan. Ya, nempelnya di belakang gigi-gigi atas kita, langit-langit depan di sini. Oke. Nah, jadi huruf lam itu tak cukup lah kita hanya sentuhkan bagian ujung lidahnya doang. Contohnya begini. Alladzina, alladzina, alhamdu, nggak cukup ujung lidahnya doang, tapi alhamdu, al il ul, nempelnya lebih penuh, Oke, tenang, kita akan coba contohkan satu lagi dengan apa? Dengan fitur scan QR code di buku saya. Makhraj huruf lamnya secara kaidah sudah. Huruf lam nggak cukup kita hanya lihat dari nampak samping gambar, makanya kita sediakan video animasi seru hijaiyah.
Ketika buku kita nanti sudah launching insya Allah, dengan teman-teman tinggal scan QR code, keluar video animasi seru hijaiyahnya. Kita lihat seperti apa huruf lam dilafalkan. Ya, oke, bismillah. Perhatikan baik-baik. Nih, kenapa error? Kenapa error teman-teman sekalian? Sebentar. Ya, kok error? Sebentar. Kita coba cek lagi kenapa yang kenapa nggak bisa ya? Coba sebentar. Kita coba cabut dulu deh. Buka lagi. Error teman-teman, sebentar ya. Nah, gitu. Jadi sedang kita persiapkan buku kita dengan fitur itu dan juga ada video pembelajarannya. Jadi bukan cuma nyontoin aja, tapi ada video pembelajarannya. Oke, siap ya? Nih, saya tampilkan. Ini ceritanya lidah kita. Ceritanya. Nah, huruf lam itu ilustrasi pergerakannya gimana? Izin saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Jelas? Terbayang nggak? Terbayang nggak sama teman-teman? Pelan-pelan, belajarnya pelan-pelan aja. Dirasain. Oh, tadi nempelnya bagian itu, ilustrasinya gitu. Kaidah teksnya tadi begitu, pelafalannya begitu. Kebayang nggak? Oke, sekarang kita coba jeda ya. Kita coba pause. Nih, kurang lebih pelafalan lam itu bagian ini yang nempel. 1, 2, 3. Nah, lihat. Di sini, ini samping lidah bagian depan kiri. Ya, yang sono, ini bagian samping lidah bagian depan yang kanan. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke atas tuh. Langit-langit depan. Ya. Oke, jelas ya? Oke. Ya, lebih jelas yang lidah Ustadz ya, tergantung orang, beda-beda. Ada yang lebih jelas yang lidah, ada yang lebih jelas yang ini. Silahkan, yang penting saya sudah buat. Ya, bikin ini tuh nggak gampang teman-teman sekalian. Ya, gitu. Perlu modal, perlu waktu ya. Gitu. Oke. Sip. Kalau lebih jelas yang ini silahkan, nanti tetap kita sampaikan. Ya, tetap kita sampaikan. Ya, yang ini. Ya. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya. Oke, silakan teman-teman lebih jelas yang mana mah, gimana teman-teman, ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Paham sampai sini? Sip, kita lanjutkan kembali ya. Nah, maka ketika kita baca, ya, summa dhahaba ila. Jangan sampai ila, bukan ujung lidahnya doang yang ditempelin, ya. Summa dhahaba ila, la, bukan oa gitu ya. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian ya. Saya belum sarapan ya. Saya fokus dulu ke teman-teman. Oke, lanjut dulu. Sebelum lanjut ya. Sebelum lanjut, yang masih semangat boleh komen masih ya. Sebelum lanjut biar saya tahu tinggalkan jejak ya. Gitu. Oke, boleh komen masih. Yang masih semangat boleh komen masih di kolom komentar. Oke, masih ya. Lanjutkan lagi insyaallah. Summa dhahaba ila. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian perhatiin baik-baik ya. Ila di sini. Sebentar, saya izin hilangkan dulu tanda yang ini ya. Biar kita belajarnya runut satu-satu dulu. Nggak ujuk-ujuk ke tanda-tanda. Oke, teman-teman. Sekarang, ila. Lamnya berharokat baris apa? Lamnya di sini berharokat baris atas. Baris atasnya tapi tegak. Nah, kalau teman-teman mendapati ada fathah baris atas tapi tegak begini, ya, maka la-nya dibaca dengan kadar panjang vokal A tapi 2 harokat. Vokal A-nya 2 harokat. Saya izin tulis ya. Oke, vokal A-nya di sini kita baca dengan kadar panjang 2 harokat. Saya tulis di mana ya? Ini udah penuh banget nih. Saya tulis di bawah ya. Dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Saya izin tulis ya. Pelan-pelan aja. Oke, maka ini yang dasarnya dulu yang kita bahas. Nggak langsung ujuk-ujuk ke hukum tajwid langsung. Nggak. Ini yang basicnya dulu. Yang basicnya dulu. Ya. Ila di sini karena lamnya berharokat baris atas tapi tegak, fathah tegak, maka dia dibaca dengan kadar panjang lebih panjang sedikit 2 harokat. Nama hukum tajwidnya mad tabi'i. Ya. Maka ketika kita baca menjadi ila gitu ya.
Faham? Ila. Ya, jadi nggak cuma dibaca ila, nggak, tapi ila. Itu dasarnya dulu. Faham? Jelas? Faham? Ya, ila. Oke, ya. Jadi jangan sampai teman-teman melafalkannya kecepatan. Ila, enggak, jangan cuma satu harokat. Ini dua harokat. Dua harokat itu kita analogikan seperti dua kali ayun. Ila, faham? Pelan-pelan. Oke, kalau udah paham la-nya, ya, sekarang kita lanjut. Setelahnya teman-teman ini udah kita bahas ya. Ini tuh huruf apa? Coba saya tandai dengan warna merah deh. Nih, yang ini, yang warna merah, ini huruf apa teman-teman? Ingat nggak? Masih ingat nggak atau udah lupa lagi? Ini huruf apa? Hamzah ya, karena dia berharokat. Nggak ada yang bilang alif kan? Tuh. Masih ada aja yang bilang alif. Oke, nggak apa-apa, kita izin bahas. Alif itu tidak mungkin punya harokat, sahabatku sekalian. Yang ini bukan alif, karena ada harokatnya. Namanya hamzah. Yang ini bukan alif. Kenapa? Karena ada harokatnya. Namanya hamzah. Ingat, alif itu yang mana? Nih, yang tadi sudah kita bahas. Alif itu yang ini. Alif itu di atasnya dan di bawahnya tak memiliki harokat. Tak punya harokat. Karena fungsi alif untuk memperpanjang durasi baca dari huruf sebelum alif yang berharokat fathah. Oke, ya. Kalau yang tadi, yang mana nih tadi? Nah, yang ini bukan alif karena dia punya harokat, namanya hamzah. Saya tekankan lagi, huruf yang selama ini kita baca a, i, u itu namanya hamzah. Oke, bukan alif. Oke ya, deal ya, clear ya. Oke. Nah, sekarang kita tulis, oh berarti ini ada huruf hamzah. Saya tulis dulu di bawahnya. Oke, teman-teman. Sekarang berarti di sini hamzahnya berharokat baris atas. Berarti kita baca dengan vokal a. Ila a. Oke, ila a. Betul nggak gitu? Dasarnya dulu. Ila a. Dasarnya dulu aja. Paham ya? Jadi la-nya dibaca dua harokat matobi'i, lalu ada hamzah dibaca dengan vokal a. Ila a. Oke. Tapi pertanyaan berikutnya, teman-teman, apakah ila di sini hanya boleh dibaca dua harokat atau tidak? Apakah hanya dua harokat atau tidak? Boleh komen di kolom komentar. Apakah la di sini hanya boleh dibaca dua harokat atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Kita cek. Nah, setelah kita ketahui keadaan yang awal, lalu ada huruf berikutnya di sini, itu dasarnya. Sekarang kita lihat kombinasinya. Ketika ada pertemuan antara matobi'i, bertegur sapa dia dengan hamzah, kita kasih tanda plus di sini, plus hamzah, ini jadi rumus. Jadi hukum tajwid baru. Apa nama hukum tajwidnya? Ada yang tahu nggak apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya kita tulis di bawahnya pakai warna hitam. Namanya adalah mad jaiz munfasil, ya, mad jaiz munfasil. Ini nama hukum tajwidnya, teman-teman sekalian, ya, mad jaiz munfasil. Jadi gimana bang? Ya ini rumusnya mad jaiz munfasil itu ada matobi'i dan hamzah yang terpisah. Mohon maaf hampir lupa tuh, yang dia terpisah. Apanya yang terpisah? Lokasi dari hamzah dengan matobi'inya. Jadi gini. Di sini teman-teman kalau kita lihat terdapat dua kata. Kata yang mana? Ada kata ila, ada kata ahlihi. Ila punya matobi'i, ketemu sama ahlihi yang punya hamzah. Berarti matobi'i dan hamzahnya ketemu, tapi pada dua kalimat atau dua kata yang terpisah. Makanya disebut dengan munfasil. Munfasil itu diambil dari kata infisol. Infisol itu apa? Terpisah. Faham? Jelas sampai sini? Bang, kalau misalnya dia satu kalimat gimana? Nanti beda lagi nama hukum tajwidnya mad wajib mutasil. Kita fokus dulu satu-satu. Sekali lagi, kalau ada matobi'i, ya, yang bertemu dengan hamzah, tapi mereka terdapat dalam dua kalimat yang terpisah, maka namanya mad jaiz munfasil. Dibacanya berapa harokat, teman-teman sekalian? Dibacanya boleh dua harokat sesuai dengan awal matobi'i, boleh juga dibaca dengan kadar panjang 4 harokat, boleh juga dibaca dengan kadar panjang 5 harokat. Ya, tapi yang keumuman dipakai di Indonesia yang mana? Yang 4 atau 5 harokat. Faham? Jelas?
Jadi bukan 2 sampai 5 ya. Bukan 2 sampai 5. 2 harokat atau 4 harokat atau 5 harokat. Tapi keumuman di Indonesia yang dipakai 4 atau 5 harokat. Ya. Yang paham, pelan-pelan. Di kita selalu dibahas secara pelan-pelan. Boleh komen paham. Baru kita lanjut. Yang sudah mulai paham, boleh komen paham. Baru kita lanjut. Oke? Jelas. Baik. Nah sekarang, Bang, bukankah kalau ada mad jaiz munfasil itu ada tanda alisnya? Mana tanda alisnya? Nah, baru setelah teman-teman tahu kaidah, mad jaiz munfasil dimudahkan dengan tanda panah. Tuh, lihat di atasnya. Tuh, ada? Ada ya? Tuh, ada kan? Ada. Cuman tadi saya sengaja sembunyikan. Biar apa? Biar teman-teman bukan cuma lihat tanda dulu untuk belajar kaidah, tapi belajar konsep dulu. Sehingga tanda ini akan memudahkan nantinya. Faham? Jelas? Ada tanda alisnya. Saya sering bilang ini alis, tapi ada yang bilang ombak, ada yang bilang layar, ada yang bilang pedang. Oh, monggo silahkan boleh. Ya? Oke, nah sekarang teman-teman perhatikan baik-baik. Ya, sekarang yang lebih afdol dibaca 2 harokat atau 4 atau 5. Yang lebih afdol di kita yang sering dipakai itu 4 atau 5 harokat di Indonesia itu. Ya. Tadi katanya cuma 2 harokat. Nah, dengerin dari awal nggak? Kan kita bahas konsep awal dulu. Ya, biar teman-teman tahu, oh kalau misalnya dia fathah tegak aja 2 harokat. Tapi kalau ada kondisi fathah tegak ini ketemu hamzah, ya, jadi seperti ini. Jadi tahu kaidah konsep awalnya dulu. Nggak ujuk-ujuk langsung di sini ya mad jaiz munfasil. Sedangkan teman-teman belum tahu fathah tegak itu dasarnya dibaca berapa harokat. Ya, paham. Atau saya mau belajarnya langsung ujuk-ujuk langsung ke mad jaiz munfasil. Gak usah dibahas mad tabi'inya. Gimana? Mau langsung ke 4 atau 5 harokat mad jaiz munfasil, tapi teman-teman nggak dikasih tahu mad tabi'inya. Nggak tahu konsep awalnya, nggak tahu hurufnya. Gitu. Ya, nggak bisa teman-teman. Di kita belajarnya pelan-pelan. Ya, lanjut. Oke. Sip, lanjutkan lagi. Maka dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Ya. Nah, jadi yang afdolnya 4 atau 5. Ya, kalau di Indonesia. Oke. Nah, gitu. Oke, jelas. Sekarang baca 2 harokat itu sepanjang apa? Maaf, 4 harokat itu segimana? Berarti kan kita ngambilnya yang 4 atau 5 ya. Oke. Nah, sekarang 4 harokat itu kadarnya segimana sih Bang biar pas gitu ya, biar lebih tepat gitu. 4 harokat itu sama dengan, teman-teman ada yang bilang 4 kali ketuk, boleh 4 kali ayun, boleh 4 kali hitungan, boleh 4 kali isyarat jari, boleh. Boleh. Ya, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, misalnya ila, berarti sebenarnya kan ini yang dibaca 4 harokatnya itu si ilanya ya, silanya ya, bukan si hamzahnya, tapi silanya. Nah, maka 4 harokat itu seperti kadar melafalkan 4 kali la. Ila la 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 a. Ila a. Gitu. Paham gak? Ini saya izin coba hapus dulu ya, biar saya bisa izin nyontohin dulu. Nih, ya. Nih. Ila la 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 a. Jadi 4 harokat itu seperti kadar melafalkan 1 kali huruf. Ya. Oke. Kalau 5 harokat berarti seperti kadar melafalkan 5 kali pelafalan la-nya. Ila la 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 a. Tuh, ini 5. Ya. Ila la 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 a. Tuh, 5. Ya. Ila a. Tuh, 5. Faham? Ya. Bang, tapi saya belum terbiasa. Biasakan, latih pelan-pelan dan talakikan kepada seorang guru. Teman-teman, yang belajar di sini bukan cuma teman-teman. Saya di sini sama sekali sedang tidak mengajar. Saya bukan sedang mengajari teman-teman. Saya sedang belajar, tapi ngajak teman-teman untuk menyimak. Paham ya? Gitu. Jadi saya nggak sepi, nggak berasa sendirian. Ya, ya. Teman-teman belajar, saya juga masih belajar. Teman-teman berikhtiar, saya juga berikhtiar. Jadi teman-teman nggak sendiri, sama-sama bareng-bareng. Ya, oke, lanjut. Tsumma dhahaba ila nih, difoto dulu silakan. Yang ngerasa ini penting, di screenshot dulu aja, difoto dulu aja teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Udah di screenshot, udah ya. Oke, sekarang teman-teman sekalian, ya, tadi di awal saya sampai lupa kan ya ngebahas ini, ya, fiturnya saya lupa kan. Langsung kaidah, langsung lanjut ya. Sekarang boleh nggak saya ngajak teman-teman, ini kaidahnya sudah paham belum? Kaidahnya sudah paham belum? Boleh komen dulu ya.
kaidahnya sudah paham belum? Oke, kaidahnya udah kita bahas nih, panjang lebar, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah ya, sekarang boleh nggak saya ngajak teman-teman ya, yang suka hataman, tapi si kaidah tadi ketika praktek suka lupa, boleh komen saya. Kita udah belajar kan kaidahnya, tapi pada kenyataannya pada saat praktek sendirian, lagi tadarusan di rumah, lupa ngeblank. Boleh komen saya. Boleh komen saya. Ya, berapa banyak yang suka lupa? Termasuk saya juga suka lupa, teman-teman. Kita cek ya. Kita cek. Yang komen saya berapa banyak biar saya bisa tahu, biar saya bisa sampling berapa banyak yang sering lupa nih ketika hataman. Ketika tadarusan sendiri di rumah gitu ya, lagi tilawah gitu. Waduh, sampai 100-an. Lumayan banyak. Waduh, hampir 200. Hampir 200. Ini. Oke. Gini teman-teman. Gini ya. Kaidah kita pelajari. Tapi saya tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk belajar ya dengan dikuatkan dengan fitur. Sekarang boleh saya izin bahas fitur Quran atau nggak mau? Udah aja kaidah. Soalnya yang ini tadi saya belum bahas, lupa. Keasikan belajar kaidahnya tadi, konsepnya. Boleh ya? Oke teman-teman. Ya, ini saya izin hapus dulu. Nanti kita cocokkan ya. Oke. Teman-teman, ilaa ditandai dengan warna hijau. Ini bukan hanya semata-mata biar bagus, biar estetik, bukan. Tapi ada maksudnya, ada fungsinya. Warna hijau ini hukum tajwidnya di atasnya. Apa? Disingkat MJ. MJ itu apa? Mad jaiz munfasil. Pan itu cara bacanya. Pan itu artinya panjangkan. Berapa harokat? 5 harokat. Lah bang, kenapa cuma yang ditulis 5? Kenapa yang ditulis cuma 5? Kan tadi katanya boleh 4 atau 5. Kenapa nggak ditulis 4-nya? Oke. Saya lupa menjelaskan. Walaupun mad jaiz munfasil boleh 2, boleh 4, boleh 5, ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 5, ya teman-teman sekalian, tapi tetap konsistenkan satu. Nah, di Al-Qur'an ini mengajak teman-teman konsisten mad jaiz munfasilnya dipanjangkannya 5 harokat. Faham? Biar bacaan teman-teman langsung seragam. Faham? Jelas? Jelas. Bang, tapi kan boleh saya pengennya 4 harokat. Oh boleh, kalau teman-teman tahu kaidahnya boleh 4 harokat, tapi konsisten ya. Gitu maksudnya. Paham ya? Jelas ya? Oke, sekarang berarti kita sepakat di sini kita baca 5 harokat. Ila tuh. Oke? Ila. Jadi teman-teman bisa ingat dari kaidah ini. Ya. Bang, tar dulu bang, kalau misalnya saya lupa kode-kode tajwidnya, saya lupa singkatan-singkatannya. Nih, kita siapkan kartu panduan dalam Qur'annya. Kita siapkan bolak-balik malah tuh, ya. Tuh, bolak-balik. Tadi mana? Mad jaiz munfasil MJ nih. Mad jaiz munfasil panjangkan 5 harokat, ada dalam satu genggaman. Siap-siap deh, operator. Dalam satu genggaman. Oke? Bang, tar dulu. Bang, tadi kan belajar bedah tajwid. Ya, kalau cuman hataman gitu tapi nggak ada bedah tajwidnya gimana? Kan saya pengen belajar lebih detail. Oke. Nih, ini apa? Lihat pojok kanan halamannya. Kita sediakan contoh-contoh yang bervariasi setiap halamannya, dan pasti beda-beda setiap halamannya. Contohnya, kenapa? Karena contoh kalimat di sini diambil dari sini, diambil dari baris ini. Jadi 5 baris awal halaman pertama, ya, halaman sebelah kanan maksud saya, itu satu kalimatnya dicopot, diambil, disimpan di sini, dibahas dengan rinci. Ya, oke tuh, mad jaiz munfasil kita lihat ya, pertemuan huruf mad ya dengan hamzah pada kalimat yang terpisah atau berbeda. Sama nggak pembahasannya? Ya, dan nanti ini beda-beda setiap ininya, setiap halamannya. Tar dulu, kan katanya tadi bilang pembahasan tajwid itu paling penting huruf. Ada nggak pembahasan hurufnya? Dibahas kesalahan-kesalahan hurufnya. Ada nggak latihan setiap hurufnya? Ini apa? Ini apa teman-teman? Pojok kiri halamannya nih. Tuh, ya, sifat-sifatnya, kesalahan per huruf dibahas, dibedah. Latihan bacanya ada pola latihannya, ada praktek bacanya. Ini dalam satu Quran. Belum lagi ada terjemah perkatanya, ada murotal Al-Qur'annya, ada kamus Arabnya, ada Quran digitalnya, tinggal di-scan barcode semua. Ada yang mau atau tidak? Nih. Ada yang mau atau enggak? Ada yang mau atau enggak? Yang mau boleh komen angka 1. Sudah punya? Keren. Ya. Oke, yang mau boleh komen angka 1. Ya. Oke. Bang, butuh contoh satu lagi. Oke. Sambil kita murojaah, yang ini soalnya belum kita bahas. Teman-teman, murojaah ya. Tolong respon saya. Ini
Mim tasydid kenapa warnanya pink? Ada hukum apa di sini? Ada sifat apa di sini? Komen. Kita murojaah dulu sebelum Al-Qur'an. Tar dulu belajar dulu. Ingat nggak mim tasydid? Ya. Apa? Gunnah, betul nggak? Gunnah, warnanya pink, lihat di atas. Gunnah, GH itu gunnah. Cara bacanya gimana? Dengungkan. Dengungkan. Tahan berapa lama dengungnya? 2 harokat. Warnanya warna apa? Warna pink. Sama nggak pembahasannya? Oke? Sip. Nah, sekarang sekali lagi, teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke sesi kedua, yang mau boleh komen angka 5 sekali lagi. Yang mau Al-Quran ini, kita siapkan dengan potongan harga, diskonnya 50%, ada voucher cashback dan diskonnya, plus apa, teman-teman sekalian? Plus dapat bonus. Komen angka 5. Kita harus nyiapin berapa, operator? Coba dicek. Nyiapin berapa pagi ini? 50. 50 saya siapin ya. 50 aja ya. Karena yang komennya cuma 50. Oh, 60. 70. 70 ya. Udah enggak nambah lagi, udah 70 aja. Enggak nambah lagi. 80 lagi nih. Enggak 70, enggak, udah 70. Sip, sebelum kita kasih peluang buat teman-teman, kita baca dulu. Nanti kita lanjutkan. Siap. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Sekali lagi, perhatikan pelafalannya, khususnya hukum tajwid yang sudah kita bahas dan huruf-hurufnya. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi tadi. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Oke, yuk kita lanjutkan ya. Jadi itu terkait dengan fiturnya ya. Kita lanjut ke kaidah lagi ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng ayatnya. Oke. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke huruf berikutnya, teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Oke, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya adalah huruf H besar. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah H. Ya, oke. Nah, sekarang kita ingatkan sedikit. H besar jangan sampai dilafalkan dari dada. Ahlihi, enggak. Ahlihi, biasa aja. Nafasnya biasa, dilafalkan bukan dari dada, tapi dari bagian pangkal tenggorokan. Ya. Nafasnya mengalir, suaranya mengalir. Nah, sekarang H besarnya dalam kondisi sukun. Ya. Nah, huruf yang dalam kondisi sukun itu kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Maka sering disebut dengan H mati. Atau kalau dalam istilah tajwid H sukun. Ya. Oke ya, teman-teman ya, jelas ya. Nah, H-nya dalam kondisi sukun. Nah, kalau ada huruf hijaiyah dalam kondisi sukun atau dalam kondisi mati, teman-teman sekalian, maka dia jangan sampai teman-teman baca dengan vokal a i u, karena berarti dia berharokat hidup. Aha, ahi, ahu. Tapi dia dibaca dengan bunyi konsonannya. Bunyi konsonan dari H adalah nafas dan suaranya. Maka ketika kita baca ila ahlihi, ada a di sini ditambah jadinya apa? Gitu. Ya. Oke. Jadi bunyinya konsonan gitu ya. Nah, teman-teman, yang ingin saya wanti-wanti ketika teman-teman melafalkan H besar sukun adalah apa? Ada di buku saya. Ya, yang udah punya Qur'annya tinggal beli buku sayanya aja nanti. Ya, kalau butuh nih. Misalnya kita cek di kondisi huruf H besar dalam kondisi mati atau dalam kondisi sukun. Nih, H bersukun. Kesalahan yang sering kali terjadi itu apa? Yang sering kali terjadi, perhatikan poin 2-nya ya. Poin 2-nya dulu nih. Dibaca kurang mengalir nafas dan suaranya. Nah, atau dalam istilahnya sering kita sebut dengan khofa. Kalau kata guru kami Ustadz Wahyu tuh namanya khofa. Khofa itu apa? Khofa itu samar. Apanya? Iya ini, si nafas dan suaranya kurang ngalir, jadinya samar. Contohnya gimana? Contohnya gini. Ila ahlihi. Nah, H-nya itu jangan ahlihi. Jadi nggak jelas. Nafasnya, suaranya jangan nanggung, teman-teman.
ya, tapi dialirkan dengan jelas. Tsumma dzahaba ila ahlihi. Ahlihi. Nah, jadi dialirkan nafasnya, dialirkan suaranya. Ya. Oke? Karena memang nih kita lihat dari segi sifat sekarang ya. Kenapa dia harus mengalir nafas dan suara? Karena H besar dari segi sifat itu lihat poin 2 awalnya nih. Apa aja? Tuh, hams dan rokhawah, mengalir nafas untuk hams, mengalir suara untuk rokhawah. Ada alasannya gitu ya. Jadi ada alasannya kenapa nggak boleh mengalir, kenapa nggak boleh kurang mengalir nafas dan suara, karena dia punya sifat itu. Ya. Jadi kalau kita baca teman-teman sekalian, ya. Jadi mana yang betul nih? Kita coba kuis, kita belum kuis hari ini. Ya. Saya contohkan dua opsi. Yang satu atau yang dua yang betul, H besar sukunnya. Ila, yang satu nih, ila ahlihi. Yang kedua, ila ahlihi. Ahlihi. Yang lebih tepat yang satu atau yang kedua? Boleh komen di kolom komentar sekarang juga. Yang mana? Yang satu. Kenapa yang kedua kurang tepat, kurang ajib? Kenapa? Karena dia khofa, nggak jelas nafasnya, nggak jelas suaranya, ya, ngalir harusnya. Ila ahlihi, nggak terputus. Tsumma dzahaba ila ahlihi. Jadi nggak khofa, nggak samar. Jelas sampai sini teman-teman sekalian, paham? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan di sini H kita hapus dulu. Ya. Oke, teman-teman sekalian, perhatikan ya. Oke, sekarang teman-teman perhatikan ya. Sip. Teman-teman, bolehlah terakhir. Boleh nggak sekarang kita belajar full satu huruf dalam kondisi tertentu dari buku saya. Kalau nanti bukunya udah ada, kita akan full belajar dari buku itu. Kalau sekarang kan masih disambil dengan baca dari ayat juga. Nanti ada sesi di mana kita belajar full dari buku Syarhul Hijaiyah saya. Ya. Boleh. Sekarang teman-teman request mau huruf apa? Ya. Oke, ini kita baca dulu bareng-bareng ayatnya ya. Nanti baru kita request. Oke, kita baca. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Lagi. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Sekali lagi. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Oke, baik. Nah, sekarang mau belajar huruf apa? Request. Huruf apa nih yang kita bahas? Huruf apa yang kita bahas? Coba. Oke. Huruf apa nih? Wah, ada juga banyak huruf to ya. Kita jarang bahas huruf to nih teman-teman. Boleh saya bahas huruf to? Mumpung ada juga ayatnya tadi ya tamat to. Boleh kita bahas huruf to dari buku saya, buku Syarhul Hijaiyah. Boleh? Gas ya. Bismillah ya. Dibantu dulu share-nya, dibantu dulu tap-tap layarnya. Silakan, ajakin teman-teman yang lain. Kalau teman-teman merasakan ada nikmat kebaikan ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, maka apa? Fahadits, sampaikan kepada yang lain. Ajak teman-teman yang lain. Yuk, teman-teman, nih TikTok bukan cuma joget-joget doang ternyata. Banyak konten-konten ngajinya. Ya, ada guru-gurunya baik-baik, bagus-bagus. Gitu. Ya, di-share, di tap-tap layarnya. Aduh, sebentar. Ya, kita punya waktu sisa 10 menit nih. Ya, 10 menit. Bisa lah ya. Kita bahas huruf to. To-nya mau dalam kondisi apa? Bertasydid, berharokat, bersukun. Karena nanti dibahas dalam buku saya. Nih, kita cek ya. Nanti ada pembahasannya. Misalnya kita bahas huruf to dulu nih. Kita bergerak menuju huruf to ya. Nih. Huruf to, ya. Mau bahas huruf apa? To dalam kondisi berharokat, to dalam kondisi bersukun, atau to dalam kondisi bertasydid. Nggak bisa semuanya karena nggak cukup waktunya bunda. Nggak cukup waktunya. Karena satu pembahasan sukun, tasydid atau harokat saja itu bisa lama, bun. Ya, nggak bisa tiga-tiganya, nggak ada pilihan tiga-tiganya. Salah satu.
ketika harokat, ketika tasdid, ketika sukun. Harokat, tasdid, sukun. Beda-beda. Ya udah berarti gimana saya ya? Karena jawabannya terlalu bervariasi. Oh, sukun. Yang tersematkan sukun. Bolehlah. Tok sukun ya. Tok sukun ya. Yuk, kita belajar tok sukun, tapi kita kenalan dulu toknya secara umum. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf tok dilafalkan teman-teman sekalian? Huruf tok itu dilafalkan keluar dari torful lisan. Torful lisan itu apa? Ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Wato wadalu wata min huwa min ulyas sanaya. Bagaimana itu? Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Bang, nggak kebayang bang, maksudnya gimana? Tinggal lihat gambar dulu. Ya, nih ujung lidah kita, perhatikan. Ini titik berwarna hitam di sini. Ini titik pertemuan atau makhraj dari huruf to. Ya, ujung lidahnya nempel ke gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas. Itu yang disebut dengan pangkal gigi sari atas. Kapan bukunya launching? Bulan ini. Doakan ya. Oke, doain ya, doain ya. Nah, ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas ya. Nah, kalau kita lihat penempatannya dulu deh biar teman-teman bisa lebih membayangkan gitu ya. Jadi tadi di mana huruf to dilafalkan? Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Mana yang disebut dengan ujung lidah? Nih. Ini adalah ujung lidah. Ya, torful lisan. Yang ini nih, saya izin zoom lagi kalau perlu nih. Nah, ini namanya ujung lidah. Ya, nempelnya kemana? Menyentuhnya kemana? Disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Nah, ini adalah gigi sari atas. Mana bagian pangkalnya? Mana bagian pangkalnya? Bagian pangkalnya adalah bagian yang ini, teman-teman. Ya. Nah, bagian pangkalnya nih. Gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas, ini yang disebut dengan pangkal gigi sari atas. Faham? Ujung lidah kita ke sini. Ya. Mulai terbayang dulu nggak sampai sini? Boleh komen. Yang mulai terbayang, boleh komen saya. Ya. Yang mulai terbayang, boleh komennya SAYA. Saya. Oke. Ini ilustrasi gambar dua dimensinya. Ya. Oke, pelan-pelan aja. Step by step, sedikit-sedikit, pelan-pelan. Oke, sekarang teman-teman sekalian, ya, kita akan coba, ya, ilustrasinya kita cek di buku saya. Oke, nah, scan QR code video animasi seru hijaiyah. Seperti apa huruf to dilafalkan? Ya, sebelum ke sana, ya, saya pengen nanya, huruf to itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau termasuk ke dalam huruf yang tipis? To itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau termasuk ke dalam huruf yang tipis? Tebal. Oke. Terbukti ya, di buku saya juga dijelaskan nanti, ya. To termasuk ke dalam huruf yang tebal, tafkhim, artinya menebalkan dengan suara yang tebal. Gimana caranya? Dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Apa nama sifatnya? Ada di bagian sifat-sifat hurufnya di atas tuh, nyambung ya. Tuh, isti'la. Kelihatan? Jadi sambung menyambung menjadi satu. Itulah tahsin. Ya, emang lagu itulah Indonesia gitu ya. Nah, isti'la terangkat pangkal lidah. Kalau isti'la pasti dia tafkhim. Gitu, pasti dia tebal. Ya, nah ini sifat-sifat huruf to. Jadi huruf to jangan sampai mengalir nafasnya, tertahan suaranya, angkat pangkal lidahnya. Pangkal lidah tuh ini, ya, bagian terdalamnya naik lidahnya. Nanti kita contohkan. Ini kita ulas dulu secara ringkas dulu untuk sifatnya, ya. Lalu sifat dia adalah itbak, ya. Jadi rongga mulutnya tertutup, lebih tertutup karena dominan lidah naik ke atas. Tuh, gitu ya. Penuh, mulutnya penuh. Lalu ismat ini nggak terlalu berpengaruh sama pelafalan. Sama satu lagi adalah nanti sifat kolkolah. Ya, khususnya ketika sukun nanti kita bahas. Ya. Nah, maka kurang lebih nanti pelafalan huruf to itu dari sifatnya, dari makhrajnya, nanti ilustrasinya seperti ini. Tinggal di scan QR code aja video animasi seru hijaiyahnya dan kita akan tampilkan, tapi saya lupa. Ya. Filenya di sini. Saya colok dulu sebentar ya. Nah, sebentar. File animasinya. Oke. Bismillah, kita coba ikhtiar aja. Masalah teman-teman paham atau belum paham dari Allah, itu Allah yang nanti ngasih. Bukan karena metode, bukan karena sistemnya, bukan karena pengajarnya. Teman-teman berikhtiar, saya berikhtiar. Ya, hasil ya gimana Allah, bukan gimana bukan hanya sekedar ikhtiar kita. Ikhtiar kita jadi wasilah, tapi bukan hanya sekedar ikhtiar kita. Huruf to ya, nih. Nah, perhatikan. Ya, jadi si ujung lidah kita teman-teman sekalian, dia disentuhkannya kemana?
perhatikan ya. 1, 2, 3. Nah, kelihatan ujung lidahnya nempel kemana? Ke pangkal gigi seri atas. Kelihatan nggak tuh? Ini ujung lidah nempel ke gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Kita zoom nih. Kelihatan nggak? Gitu ya. Nah, oke. Nah, kurang lebih pelafalannya seperti ini. Kita akan coba contohkan pelan-pelan ya. Kita coba contohkan pelan-pelan ya. Perhatikan. Bismillah. To, ti, tu, ato, ito, uto, ato, iti, utu. Nah, huruf to lihat teman-teman. Kenapa dia tebal? Nah, karena lihat pangkal lidahnya naik, dominan lidah naik ke atas sehingga mulutnya penuh. Nah, itu yang disebut itbak tadi. Kalau istilahnya ini pangkal lidah yang naik ke atas. To, to, sehingga bunyi pelafalan nampak depannya. To, ti, tu, ato, ito, uto, ato, iti, utu. Faham? Jelas? Oke? Faham sampai sini? Yang mulai faham, komen angka 1 deh. Biar nggak usah panjang-panjang komennya. Komen angka 1. Yang mulai faham, komen angka 1. Tuh, ini kita belum bahas tok sukunnya. Ya, waktu saya terbatas sedikit lagi. Oke. Oke, baik. Lanjut ya. Oke, bismillah. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ya, kita latih ketika huruf to bersukun. Ini latihannya, ya. Huruf to ketika sukun harus mantul. Harus memantul karena punya sifat kolkolah. Kita contohkan dulu yang betulnya. Perhatikan. Kolom pertama. Alto, ito, uto, pantulkan. Alto ma, ito ma, uto ma. Nah, itu latihannya nanti kita latih. Ya, tenang, ada video belajarnya juga. Jadi ada panduannya nanti. Ada panduannya. Jadi ada video belajar kayak langsung bertatap muka seperti ini. Video belajarnya ya. Oke, jadi bisa nyontoin teman-teman. Nah, sekarang teman-teman yang teman-teman harus perhatikan adalah bagian ini malah. Kesalahannya. Sehingga teman-teman bisa meminimalisir ketidaksempurnaan dari pelafalannya. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf to itu apa? Yang pertama, dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Ya. Oke. Dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Ya. Atma, itma, utma. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena huruf to punya sifat kolkolah. Ya. Oke, contoh misalnya dalam ayat Quran surah Nuh ayat ke-14. Jangan sampai kita baca atwaron. Atwaron, enggak, tapi pantulkan. Atwaron. 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 Paham? Contoh satu lagi, ya. Quran surah Al-Balad ayat 14. It'amun. It'amun. Jadi to-nya pantulkan. Itu bukan it'amun, tapi it'amun. Oke, itu kesalahan yang pertama. Nah, jadi kita bahas kesalahannya. Ya, yang kedua. Pantulannya, suaranya dibaca dalam keadaan tipis. Ingat, di awal tadi to huruf tipis, huruf tebal. Tapi kok mirip berharokat fathah? Kalau harokat fathah gini, Kak. Alto amahum alto. Kalau tadi alto. Dengar. Alto itu difathahkan. Alto a. Bedakan dengan yang tadi pantulan. Alto. Bedakan dengan yang tadi. Kalau dia harokat alto. Ya, kalau dipantulkan alto. Beda nggak? Beda. Ya, harus disimak, didengerin pelan-pelan, fokus dengerinnya. Ya, lanjut. Oke, sip. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Jadi ulang yang kedua, pantulannya suaranya dibaca dalam keadaan tipis, ini nggak boleh. Ya, contohnya gini. Misalnya kita ambil contohnya, nah ini ya, Quran surah Yusuf ayat ke-9. Jangan sampai dibaca gini. Awiterohuhu. Awite. Jangan e. Nah, kenapa bisa jadi e? Karena pangkal lidah teman-teman turun ketika kolkolah. Jangan diturunkan, masih nongkrong di atas. Awito. Maaf.
awitarahuhu. Pantulannya tebal, jangan awite. Faham? Jangan awite tapi awito. Awitarahuhu. Ya? Faham ya? Jelas? Paham sampai sini? Nah, ya, contoh misalnya, sekarang kita coba, nanti kita coba cek ya, nanti kita cek. Satu lagi dulu. Satu lagi dulu. Yang terakhir, jangan sampai pantulannya tertahan. Yang terakhir, jangan sampai pantulannya teman-teman tahan-tahan. Contohnya gimana Bang? Nih, kita contohin ya. Nih, contohnya ini. Quran surah Al-Quraisy ayat keempat. Al-ta'amahum. Pantulannya teh gitu. Pantulannya teh ketahan, ada remnya. At-ta'amahum, at-ta'amahum. Enggak. Bahkan kalau poin ketiga ini terjadi, pantulannya tertahan, teman-teman khawatir bisa menjadi kesalahan yang besar. Kenapa? Karena seolah teman-teman menambah huruf baru di sini apa? Hamzah sukun. Kenapa tiba-tiba hamzah sukun? Hamzah itu punya sifat syiddah, teman-teman. Ya, sifat syiddah itu apa? Syiddah itu artinya tertahan suara. Nah, sifat tertahan suara pada huruf hamzah itu akan sangat terasa ketika hamzahnya sukun. Makanya huruf-huruf yang ketemu sama hamzah sukun kan terhenti ya? Iya enggak? Ngerem kan? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kenapa maknya harus ngerem? Kenapa harus ngerem maknya? Karena ketemu hamzah sukun. Kenapa enggak makul? Kenapa? Makul. Karena maknya bukan ketemu alif, tapi ketemu hamzah sukun. Jadinya ngerem. Makul. Paham? Tapi di sini nggak ada hamzah sukun. Nih, ya, nggak ada hamzah sukun. Jangan sampai jadi ada hamzah sukun. At-ta'amahum. Enggak, tapi dihilangkan. At-ta'amahum. Jangan ngerem. Si pantulan to-nya jangan ngerem. Bang, tar dulu Bang. Tar, bentar. Kan huruf to nih. Kan huruf to itu lihat dari sifatnya Bang. Kan huruf to itu dia punya sifat syiddah Bang. Syiddah itu tertahan suara. Iya, memang. Lah terus kenapa pantulannya nggak syiddah? Karena yang sifat syiddah pada huruf to bukan pada pantulannya, tapi pada benturan to-nya, benturan makhrajnya. At. Nah ketika at kan terhenti dulu. Iya nggak? At terhenti dulu dia. At baru keluar pantulan. Alto. Pasti berhenti dulu. Kalau kita slow motion tuh pasti dia ketika ujung lidahnya nempel ke makhrajnya, itu dia terhenti dulu. Itu yang disebut dengan sifat syiddah pada huruf hamzah. Pada huruf to. Kalau kita slow motion baca gini nih. Nih ya, saya baca ayatnya. Nih, kalau kita baca slow motion itu seperti ini. Aduh, slow motion. Kita baca lambat nih. Perhatikan sifat-sifatnya. Al-ta'amahum. Al-ta'amahum. Lebih lambat lagi. Al-ta'amahum. Dulu kan, henti dulu kan. Itu sifat syiddahnya di situ, bukan di kol-kolanya. Al-ta'amahum, bukan. Al-ta'amahum. Faham? Jelas sampai sini? Ya. Oke? Udah, huruf to sukun ini kita izin percepat ya, karena saya harus berangkat. Tapi tenang, kita evaluasi terakhir dengan kuis. Siap? Ingat-ingat 3 kesalahan ini. Siap? Siap kuis terakhir. Ya, terakhir. Ya. Saya kasih opsi 4 jawaban. Enggak, 2 jawaban dulu deh. Tapi berlevel ya. 2 jawaban dulu tapi berlevel. Kalau 4 jawaban biasanya teman-teman ada yang nyuri-nyuri langsung jawab. Padahal saya belum selesai menjelaskan, belum selesai menyontohkannya. Ya, saya kasih 2 jawaban, tapi kita kasih 2 pertanyaan. Ya, setiap pertanyaannya 2 jawaban. Ya, konsentrasi. Sip. Coba, saya pengen nanya teman-teman ayatnya ya, ini ya, Quran surah Al-Maidah ayat ke-89. Saya kasih 2 opsi jawaban. Mana yang betul tok sukunnya? Yang pertama, tut'imuna. Yang kedua, tut'imuna. Yang pertama, tut'imuna. Yang kedua, tut'imuna. Yang mana? 1 atau 2? Oke. Nah, ya, biar nggak ada yang nyuri-nyuri nih. 2, keren. Kenapa yang 1 salah? Kenapa yang 1 salah? Kenapa yang 2 lebih tepat? Kenapa yang 1 salah? Karena yang 1 tidak dipantulkan. Keren, barakallahu fikum. Level 1 itu ya.
level 2. Cari ganti ayat yang lain. Nah, ya. Kita ganti ke Quran surah Al-Qadr. Ya, Al-Qadr ayat kelima. Mana pelafalan tok sukun yang lebih tepat? Ya, perhatikan. Matla'i, matla'i. Yang satu itu, yang kedua. Matla'i, matla'i. Dua-duanya sudah dipantulkan. Tapi mana yang lebih tepat pantulannya? Yang satu atau yang dua? Yang satu, matla'i. Yang kedua, matla'i. Komen, jawab, gercep, gesit. Yo. Satu atau dua? Yang jawab satu. Masya Allah, tabarakallah. Lihat sampai 400 orang. Keren teman-teman, barakallahu fikum. Itu Masya Allah. Mantap. Kenapa yang dua salah? Itu sekarang pertanyaannya. Kenapa yang dua teman-teman nggak pilih? Karena yang dua tipis pantulannya. Keren. Barakallahu fikum. Level terakhir, level 3. Level terakhir, level 3. Siap? Siap? Oke. Ya. Operator, siapin operator. Siap ya? Level terakhir. Level terakhir. Ya. Mana jawaban yang lebih tepat? Saya contohkan di nah ini ya. Quran surah Al-Alaq ayat ke-6. Mana qalqalah yang lebih tepat? Yang satu atau yang dua? Yang satu. Konsentrasi. Nungguin ya. Oke, siap. Konsentrasi ya. Oke. Yang satu. Yang satu teman-teman sekalian. Yang satu ya. Nungguin ya. Sebentar, saya juga sambil mikir mana yang salah yang benar yang mana nih. Bentar. Ya, udah mulai capek tandanya nih saya nih. Siap. Yang satu. La yaqqa. La yaqqa. Yang kedua. La yaqqa. La yaqqa. Yang satu. La yaqqa. Yang kedua. La yaqqa. Yang satu atau yang lu dua lebih ajib yang mana? Kita lihat di kolom komentar ya. Yang tersematkan satu atau dua. Jeng 300 orang. Allahu Akbar. Jawab yang kedua. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa yang satu nggak dipilih? Kenapa yang satu nggak dipilih teman-teman sekalian? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa? Afwan. Ya, kenapa? Karena yang satu pantulannya tertahan, ada hamzanya. Barakallahu fikum teman-teman. Jadi belajar ngaji menyenangkan atau enggak? Kira-kira teman-teman kalau buku ini sudah ada mau atau enggak? Kalau buku ini sudah ada mau atau enggak? Ada video belajarnya, belajar seperti ini dengan saya langsung. Ya, ketika live. Suka, mau bukunya? Doain, semoga bulan ini beres. Saya juga udah capek nih nggak beres-beres. Tapi kenapa nggak beres-beres? Karena kita pengen ketika ada yang keliru kita sempurnakan dulu, betulin dulu. Ketika dicek, ketika cek ada yang belum sempurna, sempurnain dulu. Walaupun tidak akan menjadi karya terbaik, tapi ini karya yang maksimal dari saya untuk saat ini. Ya, untuk dampingin teman-teman dalam belajar. Gitu ya. Baik, itu huruf tok sukun. Sekarang kita baca ayatnya bareng-bareng. Ya, nih contoh ayat tok sukunnya. Siap ya, kita baca ya. Empat-empatnya kita baca. Oke? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Salamun hiya hatta matla'il fajr. أو إطعام في يوم ذي مسغبة من نطفة خلقه فقدره. Yang mau masuk grup tahan sampai akhir. Shadaqallahul azim.